Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Masih pada bosan di rumah ya? Jadi kangen sekolah ya? Sama kakak juga. Di sini, kakak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah saat pemecahan masalah matematika. Tapi sebelum itu, kakak ingin memperkenalkan diri kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kurnian Nurul Matasari, NIM A510 200103, Prodi PGSD, Fakultas FKIP, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah, terus melalui beberapa tahap. Tahap pertama itu membaca soal. Tahap kedua, memahami masalah. Tahap ketiga, perencanaan. Dan merencanakan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan tahap keempat, melaksanakan rencana. Setelah kita susun strategis, laksanakan strategi tersebut. Lalu kita temukan jawaban kita. Lalu, tahap selanjutnya, kesimpulan. Kita simpulkan jawaban kita. Nah, nomor 2, 3, 4, dan 5, yang kakak garis merah ini merupakan tahap penyelesaian masalah matematika. Nah, contoh soal ya. Pada tahun 2006, Gunung Merapi mengeluarkan laharnya. Ada 6 desa yang terdampak bencana tersebut. Desa A terdiri dari 25 warga, di desa B sampai desa F mempunyai jumlah warga berturut-turut lebih banyak 5 warga dari desa sebelumnya. Karena kejadian tersebut, Pemda sudah memberikan bantuan berupa beras dan bahan makanan kepada 6 desa tersebut. Jika setiap warga korban bencana mendapatkan sekali beras dan 2 kardus bahan makanan, maka hitunglah pertanyaan pertama, berapa kaleng beras dan kardus bahan makanan yang diterima di desa B? Pertanyaan kedua, berapa banyak kaleng beras dan kardus bahan makanan yang harus disiapkan dasar untuk diberikan kepada orang desa tersebut? Kita langsung memahami masalah untuk pertanyaan pertama. Di soal tersebut dapat kita ketahui ada 6 desa. Desa A ada 25 warga, desa C, di C, warga desa B sampai F berturut-turut bertambah 5 warga dari desa sebelumnya. Desa D, setiap warga mendapatkan sekarung beras dan 2 kardus bahan makanan. Ditanya, berapa kaleng beras dan bahan makanan yang diterima di desa B? Dan kita rencananya dulu ya. Nah, pertanyaan ini sudah masuk pertanyaan aritmatika, maka kita bisa menggunakan metode aritmatika. Pertanyaan ini bisa diselesaikan dengan metode aritmatika dengan menggunakan tabel. Untuk mengetahui bantuan yang didapat di desa D, kita bisa menggunakan operasi perkalian. Jumlah warga dikali dengan bantuan yang didapat setiap warga. Kita laksanakan rencana. Nah, ini tabelnya ya. Nah, di tabel ini nanti kita dapat mengetahui jumlah warga di setiap desa dan berapa banyak bantuan yang diterima di setiap desa. Ada desa A, desa B, desa C, dan desa D. Ini yang ditanyakan ya desa D. Ini jumlah warga, beras, dan bahan makanan. Tadi kita diketahui desa A ada 25 warga. Dan desa B dan F berturut-turut terdapat tambahan 5 warga dari desa sebelumnya. Maka, kita akan menambahkan 5 warga di setiap desa. Jadi itu desa D dan C, desa C itu lebih banyak 5 warga dari desa B. Begitupun juga seterusnya. Nah, warga desa A 25 warga. Warga B, 25 warga desa A, kita tambah 5 orang sama dengan 30 warga desa B. Jadi desa B itu ada 30 warga. Ini 30 warga desa B ditambah 5 sama dengan 30 warga desa C.
35 warga desa C, kita tambah 5 sama dengan 40 warga desa B. Nah, kita selesaikan yang desa A dulu. Untuk beresnya, 25 dikali 1. Kenapa kali 1? Karena tadi tiap warga mendapatkan 1 kaleng beres. Maka kita harus kali 1. 25 dikali 1 sama dengan 25. Kaleng beres. Bahan makanannya 25 dikali 2 sama dengan 50 bahan makanan. Kenapa kali 2? Karena setiap orang mendapatkan 2 kardus bahan makanan. Maka dari itu kita kali 2. Jadi, desa ini akan mendapatkan 25 beres dan 50 kardus bahan makanan. Begitupun caranya dengan desa B, C, dan D. Desa B, 30 warga B dikali 1 sama dengan 30 kaleng beres. Jadi, desa B itu mendapatkan 30 kaleng beres. 30 warga dikali 2 sama dengan 60 kardus bahan makanan. Desa B mendapatkan 60 bahan makanan. Desa C, 35 warga dikali 1 sama dengan 35 kaleng beres. Untuk bahan makanannya, 35 warga dikali 2 sama dengan 70 kardus bahan makanan. Jadi desa C itu mendapatkan 35 kaleng beres dan 70 kardus bahan makanan. Desa D, 40 warga dikali 1 sama dengan 40 kaleng beres. 40 warga dikali 2 sama dengan 80 kardus bahan makanan. Jadi desa D ini mendapatkan 40 kaleng beres dan 80 bahan makanan. Dan lanjut kesimpulan untuk pertanyaan pertama. Kesimpulannya yaitu, jadi desa D akan memperoleh 40 kaleng beres dan 80 kardus bahan makanan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Yang diketahui tetap sama. Memahami masalah dulu. Ada 6 desa. Desa A ada 25 warga. Warga desa B sampai desa F terus bertambah 5 warga dari desa sebelumnya. Setiap warga mendapatkan sekarang beras dan 2 kardus bahan makanan. Nah, ditanya, berapa banyak kaleng beras dan sekardus bahan makanan yang harus disiapkan berkos untuk 6 desa tersebut. Kita rencanakan penyelesaiannya. Pertanyaan ini bisa diselesaikan dengan metode aritmatika dan logika untuk mengetahui jumlah warga tiap desanya. Lalu, setelah kita mengetahui jumlah warga di tiap desa, kita jumlahkan seluruh warga di desa di 6 desa tersebut. Lalu kita kalikan jumlah seluruh warga desa A sampai F dengan jalan yang harus diterima setiap warga. Jadi kita harus mencari jumlah warga di setiap desa. Habis mengetahui warga di setiap desa, kita jumlahkan semua warga desa A sampai F sehingga kita memperoleh jumlah keseluruhan warga yang kena korban bencana. Lalu kita kalikan dengan bantuan yang diterima di setiap warga tersebut. Kita laksanakan rencananya. Kita cari yang ya, warga di setiap desa dulu ya. Desa kan ada 25 warga, tapi sudah diketahui di soal ya. Desa B ini, 25 warga desa A, ditambah 5 orang, sama dengan 30 warga desa B. Desa C, 30 warga desa B ini, tambah 5 orang, sama dengan 35 warga desa C. Desa D, 35 warga desa C, tambah 5 orang, sama dengan 40 warga desa D. Desa E, 40 warga desa D, tambah 5 orang, sama dengan 45 warga desa D. Desa F, 45 warga desa E tadi, tambah 5 sama dengan 50 warga desa F. Nah, udah diketahui nih, jumlah warga desa A, B, C, D, E, dan F. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya, jumlahkan semua warga yang terkena korban bencana. Berarti warga desa A tambah warga desa B tambah warga desa C
tambah warga desa D, tambah warga desa E, tambah warga desa F. 25 tambah 30, tambah 35, tambah 40, tambah 45, tambah 50. Totalnya 225 warga korban bencana. Jadi itu jumlah keseluruhan warga dari desa A sampai F ada 225. Nah, kita kan sudah mengetahui jumlah keseluruhan warga yang kena bencana ya. Lalu kita mencari tahu berapa banyak sih kalau beres dan aku sudah makan yang disiapkan. Caranya 225 warga yang kena bencana tadi kita kali 1 sama dengan 225 kalori beras. Kenapa kali 1? Karena setiap orang mendapatkan 1 kalori beras. Untuk kasus bahan makanan, 225 warga dikali 2 sama dengan 450 kasus bahan makanan. Kenapa kali 2? Karena setiap orang akan mendapatkan 2 kasus bahan makanan. Lalu kita ke kesimpulan. Kita simpulkan jawaban kita. Kesimpulan dari pertanyaan 2 yaitu, jadi Bansos harus menyiapkan sebanyak 225 kalori beras dan 450 kardus bahan makanan untuk diberikan kepada seluruh warga korban bencana. Nah, selesai. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Pesan kakak, semangat untuk mempelajari sesuatu. Jangan berpikir tersebut tentang objek tersebut. Kita harus berpikir positif sehingga kita senang mempelajari objek tersebut. Ini yang paling penting, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Maafkan kesalahan kakak jika ada kata-kata yang salah diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.